berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog khusus literasi digital. Dan untuk sore hari ini kita membahas terkait Digital Leadership Academy. Untuk itu sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado, samping kanan saya Dr. Heri Budiarto, MKom IPM. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Pak Bobi. Oke, terima kasih sudah hadir di studio RRI Manado, dan juga Dr. Andes Sajan, praktisi pelatihan Digital Leadership Academy untuk Eselon 2. Selamat datang Pak Sajan. Selamat datang, terima kasih. Selamat sore Pak Bobi Sambega. Oke, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado untuk membahas terkait Digital Leadership Academy. Dan kedua narasumber ini baru selesai melaksanakan atau baru melakukan penutupan terkait Digital Leadership yang digelar di Badan SDM Sulawesi Utara di Maumbi, dan beliau ini dari jauh-jauh dari Jakarta untuk memberikan pelatihan kepada Kepala OPD Eselon 2 yang ada di Sulawesi Utara dan beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Oke, saya ke Pak Hari, Dr. Heri. Oke, terkait Digital Leadership Academy, apa sih ini Digital Leadership Academy? Mungkin Pak bisa jelaskan kepada pendengar ataupun pemirsa RRI Net. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Bobi. Ya. Jadi Digital Leadership Academy ini adalah salah satu program dari Kementerian Komunikasi dan Digital, dan ini sejak tahun 2021. Ya. Ya, waktu itu Pak Menterinya masih Pak Joni. Ya. Jadi kami kerjasama dengan berbagai universitas, World-Class University, mulai dari Harvard, Oxford, Stanford, kemudian Tsinghua University. Yang dari China ya? Dari Cina. Oke. Jadi kebetulan yang di Provinsi Sulawesi Utara ini kami mitranya adalah dari Tsinghua University. Oke. Jadi tujuannya adalah mereka kita latih supaya, jadi kepemimpinan digital itu punya empat area. Ya, apa saja itu Pak? Jadi yang pertama adalah digital mindset, yaitu pola pikirnya kita rubah. Ya, harus dari yang manual ke digital ya, visioner. Ya, jadi dia harus visioner harus adaptif, harus kolaboratif gitu, punya sifat-sifat keterbukaan terhadap teknologi digital. Kemudian yang kedua adalah cocok dengan judulnya ini, literasi digital. Jadi bagaimana dia berbudaya digital, bagaimana dia beretika digital, dan bagaimana dia digital safety. Sebagai seorang pimpinan dia harus berbudaya digital terhadap anak buahnya, kepada masyarakat dan sebagainya. Dia harus punya digital safety. Password yang di e-office jangan diberikan kepada sekretaris. Ya, dia yang masuk dan dia yang melakukan deposisi. Seorang pimpinan harus seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah digital skill. Jadi kemampuan, kompetensi. Sekarang teknologi seperti artificial intelligence, cyber security, cloud computing, digital marketing itu adalah termasuk dalam skill, digital skill. Kemudian yang terakhir adalah digital implementation. Jadi digital implementation itu implementasinya. Tidak hanya teori. Harus dia terapkan dalam kehidupan pekerjaannya ya. Betul. Bagaimana pekerjaan itu bisa lebih efisien, lebih cepat. Kalau ada anak buahnya atau stafnya itu berinovasi, ya dia harus perhatikan, jangan dimatikan gitu. Apalagi hal-hal tentang digital itu banyak tumbuh pada orang-orang yang Gen Z, ya. Anak-anak muda. Ya? Anak-anak muda, kan kita anak-anak tua kan ya. Generasi kolonial ini. Kolonial, kita generasi kolonial. Kalau ada yang milenial yang bagus ya kita tampung, kita terima, kita harus terbuka gitu. Itulah yang kita latih kepada para pimpinan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, minimal harus eselon 2. Nah, jadi mereka yang bertanggung jawab tentang anggaran, SDM, kemudian tentang program. Maka dengan dilatih langsung dari World-Class University seperti Tsinghua University. Kemarin temanya adalah artificial intelligence.
Kemudian ada tema cyber security. Jadi mereka langsung dari profesor yang di sana, apa sih perkembangan saat ini cyber security, apa perkembangan artificial intelligence dan sebagainya. Mereka tahu di situ, mereka bertanya. Nah, setelah teori-teori kita berikan, skill-skill kita berikan, maka kita tantang bagaimana cara merubah organisasinya supaya layanan publik ini menjadi lebih baik. Jadi kami tadi menguji ya rencana aksi yang sudah dilakukan. Ini dia membuat rencana aksinya sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, kemudian kita menggunakan budaya digital, kita perbaiki melalui Google Form dan sebagainya. Walaupun kita di Jakarta, tapi kita bisa mantau apa pekerjaan mereka di dalam perkembangan mereka. Ya, membuat rencana aksi tadi gitu. Kita perbaiki, terus akhirnya kita ketemu di sini gitu. Kita tahu orangnya. Oh, yang pimpinan itu kayak gini dan sebagainya. Akhirnya dengan tatap muka langsung kami memperbaiki rencana aksi dan memberikan penilaian mana yang terbaik dan mana yang bisa dilanjutkan sampai 1 tahun ke depan ini. Pak, pastinya kan modul-modul ini agak berat karena AI, cyber security ini menyasar kepada pimpinan-pimpinan atau kepala-kepala OPD. Apakah para kepala OPD ini daya tangkap, daya serap ini bisa mereka aplikasikan terkait program ini? Ya, kan meskipun ini Zoom ya, pakai video conference gitu, kita amati gitu. Kita amati bagaimana perilakunya para kepala OPD ketika profesor itu menyampaikan, kemudian bagaimana mereka bertanya dan sebagainya. Nah, ini saya nilai mereka cukup aktif gitu, cukup aktif, cukup antusias untuk mengetahui teknologi tadi. Jadi seorang pimpinan bukan teknisnya ya, bukan cara membuka artificial, cara ngoding bukan, tetapi bagaimana menggunakan artificial intelligence itu secara optimal. Promptingnya, kemudian mereka kalau diinstal itu seperti apa, sehingga ketika memberikan tugas kepada para staf atau para pegawai itu pas. Jangan memberikan tugas yang memang nggak bisa. Kalau dia nggak ngerti memberikan tugasnya kan agak salah. Benar. Maka kalau dia mengerti, paham tentang cyber security, kemudian tentang cloud, akan memberikan tugas yang cocok gitu. Walaupun dia sendiri ketika menjalankan tugas yang diberikan belum tentu bisa juga. Lebih gitu ya. mendalami pasti. Iya kan. Anak buahnya yang lebih paham. Anak buahnya yang lebih paham, tetapi dia paham gitu secara nggak bisa dibodohi oleh anak buah. Juga nggak bisa dibodohin anak buah. Anak buahnya bilang, wah ini sudah Pak, sudah kodenya. Dia bisa ngecek, cek sini, cek input, dia paham, cek proses, dia paham. Oke. Nah, itu tujuannya. Oke, dari Pak Sajan, pandangan Anda terkait Digital Leadership Academy ini seperti apa? Ya, Digital Leadership Academy ini merupakan tangki untuk para pimpinan dalam meningkatkan kapasitasnya. Ya. Kapasitas yang dibangun di dalam pelatihan Leadership Academy itu pertama meningkatkan kemampuan kolaborasi sebagai pemimpin strategis. Kolaborasi di sini adalah mampu membangun komunikasi secara digital. Ya, secara digital, ya, komunikasi secara digital. Kemudian yang kedua, mampu meningkatkan kualitas inovasi bagi para pimpinan. Ya, inovasinya adalah terkait dengan adopsi teknologi di dalam organisasi yang dipimpin. Kemudian yang ketiga adalah mampu mendorong kebijakan pertumbuhan ekonomi digital dalam kerangka organisasi yang dijalankan, ya, di mana ekonomi digital itu merupakan aktivitas yang harus dibangun di dalam aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas pemerintahan juga. Itu beberapa hal yang mungkin dalam konsep peningkatan kapasitas pimpinan melalui program pelatihan Digital Leadership Academy. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan pemimpin yang visioner, gitu ya. Pemimpin yang visioner, yang agile, lincah, ya, terhadap dinamika perubahan. Termasuk mampu menciptakan transformasi digital di lingkungan organisasinya. Jadi organisasinya dirubah dengan pola kerja digital. Seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Heri. Pak, untuk kegiatan ini sendiri digital leadership ini di mana saja sudah digelar ini? Apakah di semua daerah di provinsi di Indonesia atau mungkin baru beberapa daerah? Ya. Jadi kami punya 3 model di dalam melatih para pimpinan. Yang pertama adalah Smart Digital Leader Indonesia Maju. Jadi Smart Digital Indonesia Maju ini dikhususkan untuk kepala daerah.
Jadi kami biasanya bekerjasama dengan universitas yang ada di luar negeri dan perusahaan Glotech ya. Kami mengadakan di luar negeri bukan di Indonesia gitu ya. Artinya kepala daerah kemarin itu ada 20 kepala daerah yang dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah yang paling inovatif ya, paling ekonominya itu pertumbuhan ekonominya bagus di daerahnya ya. Terus kemudian kita kirim mereka ke Singapura, mereka melihat langsung AWS di sana, Amazon Web Service punya support terhadap e-government-nya yang ada di Singapura. Mereka melihat langsung di sana gitu. Nah, ini yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, program kami untuk yang Digital Leadership Academy itu namanya Smart Digital Indonesia Semakin Digital. Ya. Ini diperuntukkan untuk yang mereka dari swasta sama eselon 1. Jadi kami membeli seat artinya ya. Jadi training-training yang ada di luar negeri itu kita cari di universitas yang bagus itu. Kemudian kita bayar. Kayak Harvard itu satu kursi itu 50 juta untuk ngikutin pelatihan itu gitu ya. Kalau di sini, kalau kan ini pelatihan di luar negeri kan dolar. Jadi setelah kita kumpulkan pelatihan-pelatihan yang ada di luar negeri tentang digital di universitas itu, kami tawarkan kepada para direktur, profesional, eselon 1 gitu, bebas ini. Jadi tidak harus ASN gitu ya. Mereka mengikutin itu, terus kemudian setelah selesai kita suruh buat policy brief untuk kepentingan Indonesia bagaimana gitu ya, kebijakan-kebijakan di arah digital. Mereka juga berkelompok, kelompoknya itu bisa ASN, bisa mereka dari swasta, mereka bisa juga dari komunitas, dari partai gitu. Ketika mereka di satu kelompok, mereka berpikir bagaimana memajukan Indonesia, maka namanya Indonesia Makin Digital. Kemudian yang ketiga, ini namanya Smart Digital Leader Province. Jadi khusus untuk ASN, ya. Khusus untuk ASN ya. Ini yang ikut kemarin ada yang dari kepala stasiun TV RRI seluruh Indonesia kita latih. Sampai itu di Cimanggis. Di Depok ya. Kita datangkan berbagai ahli di situ, ada Microsoft, ada sampai itu dari punya AWS dan sebagainya. Mereka melatih di situ gitu. Nah, ini kami lulusannya alumninya ada sekitar 1.600. Sudah 1.600 dan sudah membentuk namanya Asosiasi Pimpinan Digital Indonesia organisasinya. Ya, tujuan alumni ini supaya mereka continuous learning. Jadi hal-hal yang berkelanjutan ya, bukan ketika selesai pelatihan udah selesai tapi berkelanjutan. Iya, berkelanjutan terus karena ilmunya itu terus berkembang gitu. Nah, kalau untuk provinsi kami masih menjangkau 15 provinsi yang sudah kita latih, sudah membuat rencana aksi. Nah, ini terus kita kembangkan untuk kabupaten kota juga kalau provinsi sudah selesai gitu. Oke Pak Sajan, Pak Sajan juga kan pasti memberikan materi ya kepada para peserta pelatihan. Apa yang hal-hal yang sangat ditekankan oleh pihak pemateri kepada kepala SKPD ini? Ya, sebagai praktisi terkait dengan pelatihan Digital Leadership Academy untuk materi, sebagaimana Pak Hari Budiarto sampaikan itu, ada 2 materi yang diberikan, kelompok materi yang diberikan kepada peserta. Pertama materi inti, yaitu materi-materi yang berasal dari perguruan tinggi internasional yang tadi Pak Hari sebut, termasuk juga global teknologi ya. Glotech, teknologi yang sudah bermitra dengan Komdigi untuk pelaksanaan pelatihan Digital Leadership Academy ini antara lain Huawei, JICA, Microsoft, UID, kemudian AWS, banyak Glotech dan perguruan tinggi yang sudah bermitra dengan kita. Nah, materi-materi dari perguruan tinggi internasional dan Glotech ini di customize sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap provinsi ya. Sebagian Pak Hari tadi sampaikan dari 15 provinsi dikaitkan dengan rencana pembangunan daerah provinsi tersebut. Jadi mengapa demikian? Karena ilmu-ilmu yang didapat itu nantinya harus bisa diimplementasikan dalam kerangka transformasi digital, mendukung program kerja atau program strategis di wilayah provinsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, materi yang berasal dari kementerian lembaga ya, yang merupakan pembicara sifatnya nasional, itu memperkuat program-program yang ada di daerah
ya, seperti misalnya dari Bappenas, kemudian dari Kementerian Ekonomi Kreatif, ada juga dalam rangka mendukung integritas pemimpin strategis yang mengikuti DLA ini, kita hadirkan dari BPIP yaitu Pancasila dan juga KPK ya, serta institusi-institusi lain yang mempunyai kapasitas untuk memberikan penguatan terhadap visi misi kepemimpinan strategis sebagai peserta program pelatihan DLA ini. Saya rasa itu. Oke. Yang pasti setiap peserta ini mereka membuat tugas per pribadi atau per kelompok untuk mereka presentasikan. Sebagaimana Pak Hari Budiarto sampaikan tadi, para peserta itu diwajibkan untuk membuat produk pelatihan yaitu rencana aksi. Nah, rencana aksi ini dibuat dengan sistem kelompok. Ya. Misalnya dalam satu provinsi 40 sampai 50 peserta dibagi menjadi berapa kelompok, rata-rata 7 atau 9 kelompok. Dan rencana aksi ini mengapa kelompok? Karena diharapkan dalam menyusun rencana aksi yang dikaitkan dengan rencana kerja atau program strategis di lingkungan pemerintah provinsi atau kabupaten kota ini memerlukan kolaborasi, yaitu kemampuan para pemimpin untuk membuktikan bahwa pemimpin strategis yang mengikuti pelatihan ini mempunyai kapasitas kolaborasi sesama pemimpinnya, baik internal maupun dalam eksternal organisasinya. Saya rasa itu. Oke. Pak Hardi, apakah mereka ini membuat kayak aplikasi atau seperti apa untuk digital ini? Mereka setiap kelompok ini membuat suatu aplikasi yang mempermudah mereka bekerja, aplikasi digital atau seperti apa, Pak? Bisa. Ini contohnya salah satu rencana aksi yang mereka buat ya. Rencana aksi. Nah, contohnya ada satu kelompok yang membuat tentang satu data Sulawesi Utara. Nah, satu data Sulawesi Utara itu penting banget. Ya. Nah, dengan adanya program dari Pak Prabowo tentang sekolah rakyat, itu kalau datanya salah, maka yang sekolah itu orang-orang yang bukan orang-orang miskin. Oh, yang membutuhkan. Bukan orang yang membutuhkan kalau datanya salah. Sudah ada viral tentang bantuan BLT. Yang salah sasaran. Salah sasaran. Yang ngambil adalah mereka yang punya mobil. Yang ngambil mereka yang punya motor yang harganya 50 juta. Kan ini nggak tepat sasaran. Karena apa? Karena salah data gitu. Nah, makanya mereka mengusulkan satu data Sulawesi Utara, agar satu data Sulawesi Utara itu dipakai oleh semua yang membuat keputusan ya, tentang data penduduk, tentang data kesehatan, tentang data sosial gitu. Nah, kebetulan satu kelompok itu ada Kepala Dinas Koinfo Sulawesi Utara, ada Kepala Dinas Koinfo Kabupaten Talaut, ada Kepala Dinas Tenaga Kerja dari Minahasa Tenggara gitu. Mereka kolaborasi, bersinergi, berkontribusi untuk membuat satu data tadi dan langsung diterapkan bukan hanya di Sulawesi, di provinsi aja, tetapi diterapkan di kabupaten kota juga sebagai uji coba gitu. Baru nanti kalau itu berhasil, ini kan 1 tahun programnya. Dan saya sudah jangan terlalu besar, saya bilang ruang lingkupnya harus terbatas, harus fokus. Misalnya sekarang kita kejar data sosial dulu lah, supaya tematik tematik. Jadi BLT-nya itu tepat sasaran. Mereka harus input langsung dari desa gitu, dari RT RW dan sebagainya. Kan tidak hanya aplikasi ini. Aplikasi itu adalah tool. Jadi mereka juga buat aplikasi, buat regulasi, ada perda, supaya ini bisa berjalan. Kalau hanya aplikasi, nggak ada aturannya, nggak ada regulasi, nggak ada orang yang dilatih, maka aplikasi juga percuma gitu. Maka yang dinamakan rencana aksi itu keseluruhan, terintegrasi. Ada aturannya, ada peningkatan SDM-nya, ada anggarannya, kemudian ada tool-nya berupa aplikasi, dan sebagainya gitu. Nah peserta ini kan kayaknya hanya terbatas sekitar 30-an ya. Nah 48. Nah untuk menjadi peserta seperti apa mereka ini kan kalau kepala dinas atau kepala badan di Sulawesi Utara aja kan ada 40-an. Nah belum kabupaten kota. Nah syarat untuk menjadi peserta seperti apa, Pak? Ya, yang pertama dia harus eselon 2. Eselon 2 ya. Ya, harus sedang duduk di dalam eselon 2. Kemudian mereka harus mengisi istilahnya pretest kita. Jadi soal-soal dan sebagainya. Dulu kita minta mereka membuat satu halaman tentang
ya semacam rencana aksi gitu tentang hal-hal permasalahan dan solusinya apa. Kemudian dari situ kita seleksi, kemudian kita bisa terima. Oke. Jadi ketika membuka awal pertama ini semua pimpinan itu diberikan kesempatan untuk mendaftar, tapi diseleksi gitu ya? Ya diseleksi, karena kita targetnya 50 sih, 50 orang. Ini aja dari 50 yang kuota kita berikan, mereka hanya bisa mengisi 49, satu orang gugur, nggak lulus. Jadi total 48. Oke, saya ke Pak Sajan, Pak. Ketika Bapak melakukan pelatihan, evaluasinya seperti apa untuk para peserta ini? Evaluasi normatif itu dilakukan dengan 2 cara. Pertama, persentase kehadiran. Jadi rata-rata itu kalau dalam kegiatan DLA bermitra pesertanya dari provinsi itu 15 kali pertemuan. Jadi termasuk dari MTSL-nya dan materi inti dari perguruan tinggi atau Globtek, Global Teknologi. Jadi minimal itu 80% kehadiran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rencana aksi itu sendiri yang tadi Pak Hari sampaikan, bahwa rencana aksi itu dinilai sedemikian rupa sejauh mana peluang dan potensi untuk diimplementasikan, kemudian sejauh mana mereka dalam mendukung penyusunan rencana aksi itu. Apabila dalam penyusunan rencana aksi ini tidak kooperatif antara anggota, itu juga menjadi bahan penilaian. Jadi 2 hal itu yang minimal yang menjadi aturan untuk ditetapkannya lulus atau tidaknya peserta gitu ya. Nah, yang ketiga adalah aspek perilaku gitu. Apabila perilaku selama mengikuti pelatihan itu perilakunya sudah paham tentang perilaku digital, misalnya kalau pelatihan itu diselenggarakan secara online, dia harus on camera, harus tidak meninggalkan tempat, kemudian tidak terlalu banyak tidak sering dalam artian off camera, itu juga harus dipenuhi karena itu bagian dari mindset dan literasi digital kepemimpinannya itu sendiri gitu ya. Sebagai pemimpin yang harus paham bahwa komunikasi digital antara lain itu adalah dalam kerangka mengikuti pelatihan digital secara online. Jadi harus on cam, harus aktif bertanya gitu. Saya rasa itu. Untuk evaluasi sendiri para pejabat gimana ketika mereka melakukan rencana aksi, evaluasi mereka ketika kan ada hasil. Nah, seperti apa untuk hasilnya? Hasilnya tentunya tadi yang saya katakan, sejauh mana potensi untuk dilaksanakan rencana aksi itu. Kemudian sebagian Pak Hari sampaikan juga, kita akan evaluasi 3 bulan ke depan, 3 bulan secara tribulan ya, tahun-tahun berikutnya. Apabila memang terbukti itu dilaksanakan, nah tentunya ini merupakan hal yang nilai tambah bagi provinsi itu dalam rangka di mana rencana-rencana aksi itu membantu percepatan program gubernur atau wali kotanya gitu. Jadi sebagai stimulus atau quick win program yang ada di provinsi. Saya rasa itu manfaat bagi lembaga, sekaligus manfaat juga bagi peserta selaku pelaksana program-program strategis dari gubernur atau wali kotanya. Apakah ketika mereka melakukan rencana aksi ini mungkin ada program-program yang mereka lakukan, rencana aksi mereka lakukan ini menyikapi saat ini kan ketika transformasi atau disrupsi informasi yang begitu cepat, ada enggak apa yang mereka ketika para peserta ini mereka melakukan rencana aksi ini, ada yang mereka lakukan bagaimana cara-cara seorang ASN ini untuk agar mereka ini tidak terjerumus dalam informasi-informasi yang hoax, ujaran kebencian, seperti apa? Ya itu tadi disampaikan oleh Pak Hari Budiarto, seorang pemimpin itu harus paham yang namanya literasi digital. Literasi digital itu meliputi digital mindset, digital safety, digital culture, digital skill gitu. Nah yang penting di sini adalah digital safety. Digital safety itu adalah memanfaatkan teknologi digital secara aman. Dalam konteks informasi harus bisa memberikan informasi-informasi yang positif melalui dunia digital. Sebaliknya melalui dunia digital juga bisa menyaring informasi-informasi negatif. Ya sebagai pemimpin harus menjadi agen perubahan bagi lingkungan organisasi dan masyarakatnya dalam kerangka bagaimana
konten-konten atau informasi yang diterima ataupun yang disebar melalui perangkat digitalnya itu bisa menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, sebagai pemimpin strategis, dia mampu menjadi public speaker, ya, public speaker atas program atau rencana kerja yang disusun untuk masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa dia sebagai seorang pemimpin digital bisa menginformasikan rencana kerjanya atau karya-karyanya melalui teknologi digital kepada masyarakat, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya katakan secara langsung, ya, dia bisa bicara melalui telepon, bisa menggunakan gadgetnya dengan baik dalam rangka menyebarkan informasi. Secara tidak langsung mungkin dengan acara seperti kita sekarang ini nih, melalui media radio, media televisi, media internet, podcast dan seterusnya. Saya rasa hal-hal seperti itu harus paham dan harus diketahui oleh kemampuan itu oleh seorang pemimpin yang strategis yang bermindset digital. Seperti itu, Pak. Oke, mengingat waktu memang kebetulan juga pukul 5 ini kita akan live Mahkota. Jadi ada enggak penegasan terakhir apa yang menjadi harapan terkait pelaksanaan digital leadership ini, Pak? Mulai dari Pak Heri. Jadi dengan adanya pelatihan ini, para pimpinan itu menjadi lebih aware, ya, terhadap teknologi digital. Kemudian dia juga lebih aware terhadap masukan-masukan yang diberikan kepada dia, baik dari masyarakat, baik dari stafnya, baik dari komunitas yang lain, gitu ya. Kemudian dia harus aware juga bahwa belajar digital itu tidak 1-2 aja, tetapi dia terus belajar dan ya istilahnya dia curiosity gitu ya, artinya ingin tahu apa sih hal yang baru, dan kami sudah siapkan semuanya di Kementerian Komunikasi dan Digital itu yang namanya micro skill. Jadi mereka bisa klik sendiri, belajar melalui HP, 5 menit 10 menit selesai, dan itu semua teknologi ada di situ. Karena seorang pemimpin nggak perlu kan belajar terlalu dalam, dia cukup mengetahui garis besarnya apa, terus kemudian dia nggak bisa dibohongi oleh orang lain, ya, karena dia paham. Terus kemudian dia bisa memerintahkan kepada yang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemajuan teknologi tadi, gitu. Itu harapan kami. Pak Sajan. Singkat saja, digital leadership itu dibutuhkan untuk percepatan pembangunan negara dan daerah. Terima kasih. Pendengar, demikianlah dialog khusus kita pada sore hari ini, literasi Digital Leadership Academy, yang menghadirkan narasumber Dr. Heri Budiarto, Widyaswara ahli utama Kementerian Komdigi, dan juga Dr. Sajan yang juga praktisi pelatihan Digital Leadership Academy. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih para narasumber yang sudah berkesempatan hadir di studio Pro 1 RRI Manado untuk berbicara lebih jauh terkait dengan waktu yang sangat terbatas, bisa hadir di studio Pro 1 RRI Manado. Pendengar, demikianlah dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa dalam dialog-dialog selanjutnya. Terima kasih. Bersatu